Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Hernisa, MPN 0082609. Saya mengambil blok abstasi dan saya akan membawakan materi, salah satunya itu adalah placenta previa. Sebelum itu kita harus tahu definisi dari placenta previa. Placenta previa itu adalah placenta yang letaknya abnormal karena pada segmen bawah uterus itu sehingga menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir dan wajib terjadi pada di atas kehamilan 20 minggu. Untuk faktor risikonya ada usia lebih dari 35 tahun, ada punya riwayat keguguran, multiparitas, merokok, dan ada riwayat placenta previa terdahulu. Untuk klasifikasinya, yang pertama ada totalis atau komplit. Itu placenta yang menutupi seluruh ostium uteri internum. Pada jenis ini jelas nggak mungkin dong bayi dilahirkan secara normal karena ada risiko pendarahan sangat hebat. Kemudian yang partialis itu hanya sebagian menutupi. Ini juga mempunyai risiko pendarahan sangat besar dan biasanya janin tetap tidak dilahirkan secara normal. Kemudian ada marginalis itu hanya tepi barat, itu hanya di bagian tepinya, hanya karena menutupi ini bisa secara normal, tetapi juga mempunyai risiko besar pada mengalami pendarahan. Kemudian ada placenta lanta. Ini placenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim sehingga tepi bawahnya itu berada pada jarak lebih kurang 2 cm dari ostium uteri internum. Kemudian patofisiologinya. Untuk patofisiologi, segmen bawah uterus ini tumbuh dan membengkak setelah minggu ke-12 kehamilan. Dalam minggu ini dapat menyebabkan placenta terpisah dan menyebabkan terjadinya pendarahan. Ini biasanya secara spontan dan tanpa disertai nyeri. Seringkali terjadi saat ibu sedang istirahat. Pada segmen ini telah terbentuk pada usia kehamilan 20 minggu, usia kehamilan yang bertambah yang menyebabkan segmen bawah uterus akan melebar dan menipis serta serviks mulai membuka. Pelebaran segmen bawah uterus dan pembukaan serviks pada ibu hamil dengan placenta previa dapat menyebabkan terjadinya pendarahan. Darah yang keluar itu akan berwarna segar berlainan dengan solusi placenta yang akan berwarna merah kehitaman. Sumber pendarahan itu adalah karena ada robeknya sinus uterus akibat terlepasnya placenta dari dinding uterus atau karena robekan sinus marginalis dari placenta. Makin rendah letak placenta, maka dini juga pendarahan terjadi karena tidak mampu serabut otot segmen bawah uterus untuk berkontraksi. Placenta previa itu dapat mengakibatkan terjadinya anemia, bahkan shock, terjadi robekan pada serviks dan segmen bawah rahim yang rapuh, bahkan infeksi pada pendarahan yang banyak sampai dengan bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya tanda dan gejala pada placenta previa. Seperti yang tadi disebutkan pada patofisiologi, tanda gejalanya itu adalah pendarahan merah segar yang tidak disertai rasa sakit. Pendarahannya selalu berulang dan bisa terjadi juga bagian terendah janin tidak masuk pada PAP. Kontraksinya prematur, ada tanda-tanda anemia seperti lemah, pusing, atau pucat. Untuk diagnosis, pada pemeriksaan fisik kita menjumpai ada kelainan letak janin, tinggi fundus uteri yang rendah, itu biasanya sebelum 37 minggu. Pendarahan pervaginalnya biasa encer sampai menggumpal dan terjadinya anemia. Untuk pemeriksaan khususnya dari spekulo, kita menentukan posisi placenta dan mengidentifikasi apakah placenta itu menutupi seluruh atau sebagian dari mulut rahim. Bisa juga menentukan sumber pendarahan dari kanalis cervicis atau sumber lain seperti ada polip keganasan, laserasi, atau trauma. Untuk pemeriksaan penunjuknya ada dua, ada usaha transvaginal dan abdominal. Itu biasanya untuk memastikan posisi placenta dan menutupi ostium internum cervix. Placenta previa itu ada kan diketahui pendarahannya nggak nyeri, kita cek tanda vital dan jantung bayi. Lihat kontraksi HB-nya berapa, jenis dan usia salah satu rasio dan usia getasasi profil biofisik.
bayi. Itu kita harus rawat dan kita memakai spekulo. Dan kalau misalnya dari kafum muteri itu kita tentukan usia gestasi, usia kehamilan. Kalau misalnya di bawah 37 minggu kita sedikit intermittent tirabari, melakukan istirahat, pantau usaha kerta dan konfirmasi USG dan implantasi atau migrasi kaseta dan melakukan terapi ekspektatif. Dan kalau misal pendarahan berulang banyak dan aktif itu kita tentukan fase parsialis atau totalis. Kalau di atas 37 minggu itu bisa terjadi banyak aktif, bisa totalis parsialis. Kalau bisa sedikit intermittent itu bisa marginalis atau paseta landa-landa. Kalau parsialis atau totalis kita seksio cesaria. Kalau misalnya marginalis atau letak rendah itu kita induksi atau akselerasi. Kalau terapinya itu ada dua, terminasi sama ekspektatif. Kalau terminasi kita harus segera diakhiri kehamilannya sebelum terjadi pendarahan yang mengakibat kematian. Maka dari itu kita melakukan seksio cesaria untuk mengosongkan rahim hingga rahim berkontraksi dan hentikan pendarahan serta cegah robekan serviks. Untuk ekspektasi ini bertujuan untuk supaya janin tidak lahir prematur dengan syarat bahwa ibu dan janin harus masih keadaan baik, belum ada tanda infarto dan janin masih hidup. Untuk terapinya kita harus rawat inap sampai kalau misal lahir sampai berat badan 2500 gram atau sekitar 37 minggu. Ada antibiotik, kemudian ada tocolytic bila ada kontraksi. Kita memberi tocolytic itu omega-4 4 gram intravena, dosis awal dilanjutkan 4 gram setiap 6 jam. Ada juga bisa memakai betametason 24 mg intravena dosis tunggal. Karena tadi ada tanda-tanda anemia, kita memberikan ferrous fumarat 60 mg selama 1 bulan. Untuk komplikasinya itu ada shock akibat pendarahan, absorpsi plasenta, infeksi dan sepsis. Inilah referensi yang saya pakai. Sekian dari presentasi mind map saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kata-kata yang menyinggung banyak pihak. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.